Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Nuraidi. Jadi di sini saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang sifat koligatif larutan. Oke, simak videonya ya. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang bergantung pada jumlah partikel terlarut, bukan pada jenis partikel terlarut. Jenis sifat koligatif yang pertama itu N lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Yang kedua, titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Yang ketiga, titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Yang keempat, osmosis pergerakan molekul pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Persamaan sifat koligatif. Sifat koligatif dapat dinyatakan dengan persamaan ialah delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB sama dengan KD dikali M, di mana delta TB ialah perubahan titik beku, delta TD sama dengan perubahan titik didih. KB ialah konstanta titik beku, KD ialah konstanta titik didih, dan M ialah molalitas larutan. Nah, tadi itu ialah penjelasan secara singkat dari materi sifat koligatif larutan. Jadi kita lanjut sekarang pembahasan soalnya. Jadi di sini soalnya kita sudah ditulis, yaitu jika di dalam larutan terdapat 200 gram air atau H2O dan dilarutkan 40 gram natrium klorida atau disebut dengan NaCl, jadi fraksi mol zat larut adalah, dan diketahui airnya Na itu sama dengan 23, Cl itu 35, dan H itu sama dengan 1, dan O itu 16. Jadi kita jawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya ialah diketahuinya yaitu massa zat pelarut sama dengan 200 gram dan massa zat terlarutnya itu ialah 40 gram. Jadi yang ditanyakan itu ialah fraksi mol zat terlarut ditanyakan. Jadi rumusnya itu fraksi mol zat terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi kita mencari mol terlarut dan mol pelarutnya dulu. Jadi kita pisah. Yang pertama kita cari mol terlarut, yaitu rumusnya massa zat terlarut dibagi MR. Nah, MR-nya kan kita tidak diketahui mol terlarutnya, jadi kita mencari dulu, yaitu sama dengan massa zat terlarutnya itu kan 40 dibagi, nah MR-nya mol terlarut itu kan ini mol terlarut, jadi mol terlarutnya itu kan NaCl, berarti Na-nya di sini 1, berarti 1 dikali Na ditambah Cl-nya 1 juga, berarti 1 dikali Cl sama dengan 40 kan. Na kita diketahui Na kalau 1 itu 23, jadi 1 dikali 23 ditambah Cl-nya itu 35, jadi 1 dikali 35 sama dengan 40. 1 dikali 23 ditambah 1 dikali 35 yaitu 35.
sama dengan 40 dibagi 23 ditambah 35 itu 58. Jadi 40 dibagi 58 yaitu sama dengan 0,68. Jadi 0,68 itu mol terlarut atau bisa disebut dengan molnya NaCl. Jadi kita sekarang mencari mol terlarut. Dan ruhnya itu sama, cuma ini memakai massa zat terlarut sama Mr. Jadi massa zat terlarutnya itu kan 200, ini kan air. Bisa dikatakan massa zat pelarutnya itu kan air. Air itu massanya 200. Dan MR-nya kita belum diketahui, jadi kita mencarinya juga. Jadi diketahui kan H2O, berarti hanya itu ada 2, berarti 2 dikali H ditambah O-nya 1, berarti 1 dikali O sama dengan 200 dibagi hanya diketahuinya 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 0-nya 16, berarti 1 dikali 16 sama dengan 200 dibagi 2 kali 1 sama dengan 2, 1 dikali 16 sama dengan 16 sama dengan 200 dibagi 18, 2 ditambah 16 itu 18. Jadi 200 dibagi 18 sama dengan 11,11. Kan sudah diketahui mol terlarut dan mol pelarut. Jadi kita masukkan ke rumusnya yang tadi. Jadi mol terlarutnya itu 0,68 dibagi 0,68 ditambah 11,11 sama dengan, jadi kita tambahkan ini dulu baru dibagi. Jadi 0,68 dibagi 0,68 ditambah 11,11 sama dengan 11,79. Jadi 0,68 dibagi 11,79 sama dengan 0,057. Jadi ini ialah fraksi mol zat terlarutnya. Cukup sekian dari saya. Apabila pembahasan soal dan penjelasan materinya ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.